Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam rangkaian pendalaman laku rohani meditasi Kristiani bersama dengan panduan permenungan dari Romo John Main. Seri kali ini berkaitan dengan sakramen-sakramen di dalam Gereja Katolik. Dan sesi yang pertama ini, sesi ini tentang sakramen baptis. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam pendalaman materi ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan terlebih dahulu mengenai bagaimana peristiwa Yesus dibaptis. Dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Saya akan membacakan bersama ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang ku maksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Injil ini, Romo John Main mengajak kita untuk masuk dalam permenungan mengenai sakramen baptis. Santo Yohanes Pembaptis sendiri dalam kisah ini, dalam permenungannya, Romo John Main menunjukkan bahwa Santo Yohanes Pembaptis tidak mengenal dengan mendalam siapakah Yesus yang adalah Kristus itu. Namun dalam petunjuknya, dia diberi sabda bahwa jika suatu saat engkau melihat ada roh R besar, roh Allah, bukan roh pribadi manusia, roh R besar, turun dari langit dan tinggal di atas seseorang, maka orang itulah yang akan membaptis dengan roh R besar, Roh Kudus. Dan itu terjadi dalam diri Yesus. Maka ketika Santo Yohanes Pembaptis melihat bahwa roh Allah dalam rupa burung merpati itu tinggal di atas Yesus, maka Yohanes mengatakan, inilah anak domba Allah, inilah anak Allah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Romo John Main membawa kita pada permenungan apa itu sakramen. Sakramen dalam permenungannya, Romo John Main mengajak kita untuk lebih mendalam lagi, bukan sekedar hafalan, mengerti secara teologi bahwa tanda dan sarana Allah hadir, ya. Tetapi Allah yang hadir ini secara lebih nyata dalam permenungannya kita diajak untuk masuk dalam pengalaman rohani yang lebih mendalam lagi. Kita diajak untuk mampu melihat bahwa sakramen itu adalah sebuah misteri. Misteri artinya kita berhadapan dengan sebuah realitas. Indra kita mengindrai realitas. Namun sebagai sebuah misteri kita diajak oleh Romo John Main untuk masuk ke balik realitas itu. Itulah misteri. Maka misteri adalah sebuah peristiwa bagaimana seseorang mampu menangkap, mengerti apa yang di dalam yang terkandung dari sebuah realitas itu. Dan sakramen sebagai sebuah misteri, sebagai tanda dan sarana Allah hadir,
Secara khusus dalam sakramen pembaptisan ini, kita diajak untuk memahami rahasia iman, misteri, air dan roh, air besar, Roh Kudus itu sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mampu mengerti dan menangkap misteri yang terkandung di balik atau di dalam realitas itu, Romo John menunjukkan kepada kita, itulah saat dimana kita sangat membutuhkan hidup doa, hidup keheningan. Supaya apa? Dengan dibantu dengan hidup doa dan hidup keheningan, kita mampu melihat rahasia yang terdalam dari realitas yang kita hadapi, yakni air dan Roh Kudus itu sendiri. Maka lex orandi, lex credendi, dalam bahasa Latin, apa yang didoakan itu adalah apa yang diyakini benar oleh orang yang berdoa itu sendiri. Maka sebagai seorang Kristiani, kita diajak untuk melihat bahwa indera kita mengerti, mengindrai bahwa seorang yang dibaptis dengan air dikucurkan di dahinya, dengan ritus aku membaptis engkau, namanya disebut dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu ritusnya, maka kita diajak untuk masuk ke dalam misteri itu, yakni Allah yang pertama-tama bertindak. Maka dalam sakramen baptis, rahasia terdalam yang ada di dalam misteri itu adalah Allah yang pertama-tama bertindak. Bertindak untuk membuka diri Allah selebar-lebarnya. Ini adalah misteri sakramen baptis itu. Tindakan yang dimulai dari Allah membuka diri Allah selebar-lebarnya. Dan selanjutnya Allah menarik orang yang dibaptis itu untuk masuk ke dalam diri Allah. Maka sakramen baptis yang adalah misteri air dan Roh Kudus tadi, kita diajak untuk mengamini, meyakini betapa sakramen baptis itu adalah rahasia iman, rahmat yang luar biasa bagi orang yang dibaptis. Karena siapapun yang dibaptis dengan kucuran air dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu artinya Allah bertindak mencintai orang itu dengan membuka diri Allah selebar-lebarnya. Lalu memegang, menangkap orang itu dan menariknya untuk bersatu dengan dirinya, yakni kasih Allah. Maka respon apa yang dibutuhkan oleh orang yang dibaptis? Dalam permenungannya, Romo John Main mengajak kita untuk melihat betapa tindakan Allah yang luar biasa ini harus direspon oleh orang yang dibaptis ini dengan ikut membuka diri selebar-lebarnya dan mau untuk ditarik oleh Allah bersatu dengan diri Allah sendiri dalam kasih Roh Kudus. Ini yang tidak mudah. Karena yang mau ditarik oleh Allah ini seringkali terhambat oleh batas-batas yang membatasi, yang membuat Allah memiliki jarak dengan manusia itu, yakni dosa. Maka dosa-dosa inilah yang seringkali menjadi pembatas, penghambat, bahwa tindakan Allah yang ingin menarik orang yang dibaptis ini untuk masuk menyatu dengan kasih Allah seringkali terjadi hambatan. Disinilah rahasia besar inkarnasi salib Yesus. Dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Yesus mematahkan batasan-batasan dosa itu. Sehingga dengan kebangkitan Yesus yang mulia, dosa itu diambil oleh Tuhan Yesus sendiri, disatukan dalam penderitaannya. Sehingga jarak antara Allah dan manusia menjadi bebas tanpa halangan. Maka disinilah yang dibutuhkan adalah keterbukaan dari orang yang dibaptis ini untuk memandang betapa Allah telah membuka dirinya lebih dahulu. Betapa Allah menarik dirinya untuk disatukan dengan Allah.
pertanyaan berikutnya, apakah yang dibaptis ini mau datang kepada Allah? Mau ditarik oleh Allah untuk masuk dalam dirinya? Ego. Ego juga menjadi bagian yang harus kita gumuli. Karena keinginan-keinginan kita yang antusias, yang luar biasa kadang-kadang membelenggu kita. Sehingga seringkali kita pun terhambat untuk ditarik kepada Allah. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan metanoia terus-menerus. Pembaharuan, dan pertobatan yang ada dalam diri kita. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rahmat Roh Kudus, pertama kita mensyukuri betapa sakramen baptis adalah misteri Allah yang mencintai kita, karena Dia membuka pintu dirinya lebar-lebar. Dan yang kedua, siapapun yang dibaptis dengan dikucuri air dengan nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, orang itu ditangkap dan ditarik oleh Allah sendiri untuk disatukan dalam diri kasih Allah. Maka penghambat-penghambat itu dipatahkan, dihancurkan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga, para saudara, dari diri orang yang dibaptis dibutuhkan metanoia terus-menerus, agar sungguh semakin menyatulah manusia yang dibaptis ini dengan kasih Allah. Inilah yang disebut manusia baru. Karena dengan pembaptisan, seseorang tetap menjadi bagian dari dunia ini, tetap tinggal hidup di dunia ini. Namun hidupnya tidak lagi dibelenggu oleh kuasa dunia, tetapi dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Sehingga semoga dengan permenungan bersama kita ini, kita semakin mensyukuri rahmat keselamatan yang telah kita terima dengan sakramen baptis. Dan sakramen baptis ini sekaligus membuka bagi kita untuk semakin masuk lebih dalam lagi dengan sakramen-sakramen yang lain, dengan misteri-misteri kasih Allah yang lain. Karena di sanalah rahmat keselamatan sungguh dilimpahkan bagi kita, siapapun yang percaya akan Kristus yang adalah Tuhan kita. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersamaan dengan perjuangan kita mengimani apa yang kita doakan, lex orandi, lex credendi, kita sangat membutuhkan untuk laku hening, doa bersama kita di tengah aktivitas kita, agar kita semakin dapat membiarkan diri kita ditarik oleh Allah lebih dalam. Selanjutnya mari kita masuk dalam meditasi bersama, dan silakan para saudara mengambil posisi duduk yang rileks, punggung tegak, posisi tangan bisa dalam posisi doa di atas kaki, lalu mata tertutup, dan selama waktu yang kita jalani, kita lantunkan dalam keheningan batin kita, Maranatha, diulang dengan pelan, semakin lembut, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan kita hadir dalam hadirat Allah. Mari kita masuk dalam keheningan bersama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian para saudara, kebersamaan kita dalam sesi Sakramen Baptis. Kita akan lanjutkan dalam sesi-sesi berikutnya dengan misteri sakramen dalam gereja. Semoga ini menjadi berkat bagi kita bersama, dan sekaligus kita menjadi pewarta yang tangguh, pewarta yang ulung atas kasih Allah bagi sesama kita, sehingga semakin banyak saudara-saudara kita mengalami kasih Tuhan dan diselamatkan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.